Gue nggak percaya yang namanya mistis sama horor. Gue juga nggak percaya santet. Gue tidak pernah melakukan susuk. Gue tidak percaya santet. Aku ngeliat nih ada orang yang ngedaki. Setauku kalau udah malam nggak boleh daki. Tapi pemikiranku karena Gunung Salak dia curam kayak gini, mungkin dia naik udah dari pagi. Cuman karena kondisi tubuhnya dia lambat, baru nyampenya malam. Pikiran aku gitu, logis kan. Nah ini orang jalan cepet, cetak, cetuk, cetak, cetuk, cetak, cetuk, cetak, cetuk. Nggak masuk di akal, ngerti gak? Paham nggak? Ya, jadi dalam hati gue gini, tar dulu, nggak lah, gitu. Masalah center di kepala gue doang nih, sisanya mati semua, 6 orang. Cuman pada saat itu, kuakuin, aku cuma bilang gini, ini mah atlet. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Jendela Malam. Terima kasih sekali lagi untuk ngeklik video ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jendela Malam. Awas, jangan dibuka. Awas, jangan dibuka. Oh itu jargonnya? Iya. Oh keren ya? Gitu. Nice. Awas jangan dibuka. Tapi orang-orang kadang-kadang maksa buka. Mungkin karena mereka penasaran. Nah itu. Jadi akhirnya buka sekarang ngeliat dirimu, Bil. Oh ada aku di sini. Ya memang itu jendelanya memang aku yang buka. Oh gitu. Berarti gitu. Semoga adanya episode ini jendelaku kebuka ya. Tapi sebenarnya teman-teman ini yang lagi nonton, aku bingung. Aku diundang ke sini, kita membahas topik apa? Sebelumnya aku nggak tahu mau bahas topik apa. Yang penting aku ngikutin kamu udah lama. Baik, oke. Ikutin kamu udah lama. Aku pengen ngucapin apa kabar. Biar kayak khusus yang lain gitu loh, Bil. Nanya kabar gitu. Dulu, Bil, gue, Bil. Nanya kabar. Oh, basa-basi dulu. Iya, basa-basi dulu. Iya. Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Lagi banyak project juga. Mantap, iya. Gue ngeliat sibuk. Nunggu dari lo. Gitu. Itu project apa, Bil? Film kan? Insya Allah ya. Ya, sambil ada usaha juga, gitu. Usaha kecantikan gitulah. Iya sih, gue ngeliat di story IG-nya. Masih baby, masih bayi. Tapi kalau kita konsisten kan pasti ini lah. Oh pasti? Ya apa ya? Kayak jendela, jangan dibuka aja. Ya kan? Iya, jangan dibuka. Kalau konsisten, ini udah episode berapa sih guys yang nonton? Update nggak nih dari 1 sampai 10? Update terus, grafiknya naik terus. Grafiknya naik dari 0 subscriber. Oke. Gitu. Udah punya nama grup? Sebentar, udah dibikin sama Sabil. Apa tuh nama grupnya? Komunitas Jendela Malam. Komunitas Jendela Malam. Dan kemarin gua kemarin tuh diundang premier film salah satu temen gua, Rabi Jiwo namanya. Karena gua suka, akhirnya gua bikin nonton bareng Rabi Jiwo bersama Jendela Malam. Jadi gua kemarin tuh booking berapa? 101 tiket ya, nambah tiket pokoknya kita. Wow. 1 tiket buat ini. Luar biasa pencapaiannya. Berarti ini suatu kehormatan. Gue ngejilat sih. Suatu kehormatan buat aku diundang sama Kak Suben ya kan. Enggak lah, gue seneng juga ketemu lo. Jadi gini, untuk pembahasan di Jendela kali ini bakalan berbeda, Bil. Apa tuh? Gua nggak ngomongin tentang cerita horormu, karena cerita hidupmu juga udah horor. gitu. Jadi karena gue percaya ya sama horor. Makanya gue bikin konten YouTube Jendela Malam. Menurut lo gimana? Lo percaya sama horor atau lo percaya sama mistis? Atau lo percaya sama gaib? Itu 3 suku kata yang berbeda. Ini gue paling males dikinin, malah dicekak gua. Gue percaya semuanya. Gue percaya gaibnya. Gue percaya horornya, gue percaya mistiknya. Karena kan gue muslim. Iya. Setuju, gue sepakat. Tapi kalau gue cuma percaya gaibnya aja. Kenapa gitu? Ya kalau mistis itu kan sesuatu yang tidak bisa divalidasi dari segi agama. Itu mistis. Itu hanya dari tradisi dan adat. Gitu. Kalau goib ada di Islam. Aku Islam, alhamdulillah. Lebih tinggi ilmunya, Bil. Bukan lebih tinggi, maksudnya. Ayo, lanjut. Kan orang itu kan berspekulasi mistis, horor. Horor itu kan suatu kondisi, situasi yang menyeramkan. Betul. Nah itu aku bisa saja aku ada di posisi horor, di posisi yang menyeramkan. Jadi kalau untuk horor mistis aku nggak percaya, tapi gaib aku percaya. Gaib percaya. Karena jadi aku seorang muslim. Kamu bisa ngebedain antara mistik, horor dan
Apa mau goblok aku rek apa? Dia yang nanya, dia yang lupa. Mistis, Heeh. horor, goib. Goib. Oh, dirimu lebih ke goib percayanya. Kalau yang lain enggak berarti. Aku hanya percaya goib, nggak percaya mistis. Kenapa kamu nggak percaya mistik? Ya karena itu nggak ada di dalam agamaku. Di dalam Islam nggak ada itu mistis. Horor dibuat kan. Tapi orang lain melakukan mistik gimana menurut lo? Sah-sah aja. Mm-mm. Sah-sah aja, nggak masalah. Karena aku juga melakukan itu kan. Aku host 4 program horor Mm-mm. Oh iya iya iya. yang menyangkut mistis, Uh-uh. menyelipkan hal gaib. Oke. 3 unsur itu masuk di situ. Uh-uh. Jadi aku tidak berkeberatan dengan hal itu. Yang aku berkeberatan itu sekarang kan mulai banyak ya konten-konten kreator, YouTuber yang merasa, aku respect, ini disclaimer dulu, aku respect dengan konten mereka yang menyudutkan secara langsung bahwa indigo itu adalah indicerot. Terus juga apa namanya ngelihat hantu itu, hantunya bawa sini dong. Boleh ngomong seperti itu, boleh. Tapi kalian pisahkan dulu. Goib itu ada kan, kita orang Muslim. Tapi kan kita manggil sesuatu itu kan nggak bisa, itu kan kehendak yang di atas. Betul. Jadi jangan langsung ya udah bawa aja sini ke sini. Emang iman lu udah semana gitu. Itu untuk yang goib, yang Muslim. Oke? Kalau untuk yang horor, pengalaman hidup lu yang sehoror apa? Sampai lu gemeter, sampai lu tidak bisa membedakan mana paranoid dan halusinasi. Jadi jangan dijadikan bercandaan, karena buat beberapa orang itu adalah hal-hal yang memang mereka lewati, tapi mereka tidak bisa bedakan mana goib, mistis, horor, gitu. Mungkin dia punya kebutuhan lain. Duit lah, apalagi. Iya, makanya. Ya kali. Iya, punya kebutuhan itu untuk bikin apa ya? Trust issue ya? Trust issue sih enggak. Kalau aku sih percayanya mereka hanya mematikan rezeki orang lain aja sih, sesimpel itu. Ya. Iya kan? Karena logikanya buat apa? Kayak contoh para stand up komedian. Aku banyak berteman sama stand up komedian. Aku pernah ngobrol sama salah satu stand up komedian kayak gini. Bang, maaf ya. Rata-rata stand up komedian itu kan dari orang susah. Berarti yang bisa jadi stand up komedian cuma orang susah. Kira-kira kalau aku bercandain hal kayak gitu, biarpun itu related kan. Itu kan situasi yang memang terjadi kan, mereka kan dari keresahan kan membuat materi. Kalau aku ngomong begitu, apakah akan diterima? So, saling respect aja. Oh, arahnya ke situ. Arahnya ke situ, saling respect aja. Boleh buat lelucon, tapi seperti ada cara lain. Ada cara lain, ada rules-nya lah gitu. Kayak misalnya ngatain anak indigo, terus dibilang indicerot, itu kan gak bagus. Ya memang indigo itu bukan orang yang bisa ngeliat hantu. Nih buat penonton jendela malam, kalau kalian belum tahu, aku kasih tahu sedikit. Indigo itu dulu ditemukan namanya sama seseorang, aku lupa namanya siapa, tahun 19 berapa gitu. Indigo itu sebenarnya adalah penemuan dari aura ke-6. Aura ke-6 itu warnanya biru, kayak biru-biru dongker gitulah. Jadi kepekaan seseorang terhadap sesuatu. Oke. Bukan bisa ngelihat gitu, bukan. Berarti nggak bisa ngeliat orang indigo tuh? Nggak. Tapi kan bukan berarti kita kata-katain mereka kan. Kita serang der gitu kan, nggak perlu. Berarti kamu kalau ngeliat, kan banyak. Kita ngomongin konten horor. Banyak yang penelusuran. Oke. Ya. Yang bisa ngeliat sesuatu hal yang kayak gitu-gitu. Gua nggak pernah ngelihat. Ada channel besar loh. Iya, Sarah Wijayanto kan. Halo Kak Sarah. Salam kenal ya. Aku Ratu Rizky Nabila. Aku udah sempet bikin story waktu itu, waktu program Jejak Misteri. Pengen ikut penelusuran. Jujur aku penasaran cara kerasukan dengan waktu yang cepat itu seperti apa gitu. Kayak gini. Kamu pegangin aku deh. Coba. Oke. Saya di sini udah lama. Gitu. Aku penasaran. Aku pengen tahu gitu. Karena kan tadi udah opening nih. Aku menunjukkan, aku hadir di jendela malam bahwa oke, kita mau bahas apa? Bahas tentang etika antara konten ini dengan konten ini, atau mau bahas pengalamanku tentang horor, mistis dan goib, which is itu aku pecah menjadi 3 hal yang berbeda, atau mau bahas yang mana gitu. Kalau mau bahas yang ada konten besar itu, iya, Jurnal Risa, terus Sarah Wijayanto. Yang aku respect cuma satu, Om Hao. Kenapa?
Dia secara geografis menjelaskan adat istiadat dikemas menjadi edukasi tentang mistis goib dan horor itu tersebut. Jadi itu cantik. Itu iya sih, gue ngikutin sih dia kemasannya kan? oke sih ya. Kemasannya oke. Jadi dibilang penipuan bukan. Betul. Dia juga ngomong Dibilang kok. bohong juga bukan gitu. Jadi dia di tengah aja. Contoh aja kayak gitu. Karena gini, semenjak banyak konten yang seperti itu, Gen Z sekarang atau generasi sandwich, dikit-dikit indigo, dikit-dikit indigo, dikit-dikit indigo. Udah, Iya tolong lagi. jangan itu nggak bagus itu. Iya lagi. Iya bener. You wanna make, kalau ngomong bahasa Inggris kan, so bule lo ntar kata yang itu kan. Gue juga nggak ngerti sih bahasa Indonesia. Kalau maksud gini, kalau kamu pengen buat konten, ya udah buatlah konten. Kalau misal kontennya hiburan, at least sempilin edukasinya sedikit. Kalau mau bikin konten horor, oke, nggak apa-apa, tulis entertainment di situ. Untuk sekedar hiburan, kan bisa. Orang juga nggak ada yang bakal ngeklik sejauh itu kan. Kayak Jendela Malam. Kenapa aku mau datang ke sini? Alasannya cuma satu, menceritakan pengalaman pribadi. Semua orang berhak mempunyai pengalaman apapun. Dari Betul. goib, mistis, dan horor, bebas. Gak boleh oh itu ceritanya bohong. Akan pengalamannya dia. Hal goibnya dia. Horor-horornya dia, mistisnya dia. Ya gue ngasih ruang di situ sih. Iya, makanya aku mau. Nggak semua podcast aku terima loh, Kak. Gitu. Ini ntar diedit banyak ya prak-praknya ya. Banyak ya. Iya, Gitu. karena buat aku channel ini menarik, bisa berkembang besar. Aku Amin, pengen, ya Allah. iya, aku pengen jadi bagian juga di dalam situ. Mau ditanya apapun, kalau aku bisa jawab, aku akan jawab. Dari segi industri, segi konten. Misalkan banyak orang tuh ya bilang, kenapa karena Kak Ratu nggak mau buat konten horor? Aku bilang, aku tidak tahu porsiku di mana. Gitu. Aku takutnya dengan porsiku yang berada di tengah, nanti yang channel-channel besar ini malah tutup gitu loh. Karena kan mereka cuma keluar masukin setan doang kan. Dan kalau aku lebih bisa menjelaskan daripada itu, gimana? Itu hakmu kan? Hakku, tapi kan nanti aku Kenapa kok bisa mikir kayak gitu? Karena Dan menurutmu itu kan kurang baik. memang kurang baik, makanya aku nggak bikin kan. Ada nggak channelku tentang gitu? Nggak ada. Ya udah, nggak ada. Cuma kamu simpen aja. Bukan simpen aja, memang nggak tertarik juga gitu. Karena aku nggak mau aku tidak mau ikutan dalam hal yang menurut aku udah tahu itu salah, terus ngapain gitu. Kalau di sini kan tempat bangkunya orang cerita. Betul. Bukan membuat scripted orang berpura-pura cerita. Betul. So itu dua hal yang beda. Jadi sebenarnya di konten ini udahlah aku cerita aja ya. Cerita aja, enggak gini maksudnya gue nyambung dengan pertanyaan yang omongan lo tadi itu. Ini bukan karena kita temen ya. Enggak ada. Ntar ngerasa, kan Nabila cenderung ini nih. Enggak, gue baru ketemu hari ini. Serius gue. Serius gue baru ketemu hari ini. Iya, benar-benar. Tapi gue ngikutin dia udah lama banget. Saya dan gue tahu Makasih. gitu. Berarti gue waktu itu pas lagi gini ya, iya gue tahu gitu. Karena gue lama ngikutin dia gitu. Ya jadi mungkin buat penonton Jendela malam ya, kalian enjoy aja dengan yang disediakan, yang disajikan. Ini nggak menyalahi konten kok menurut aku pribadi ya. Orang tempat cerita oke. Justru yang menyalahi konten itu kalau ada orang yang bilang, sini kuntilanaknya sudah datang ke sini dong gitu. Mereka naik gunung, terus mereka panggil-panggil kuntilanak. Iya, tahu, nggak percaya sama gitu-gituan. Tapi Anda sudah tidak sopan di gunung. Itu sudah menyalahi aturan. Gue tahu lagi artisnya siapa. Jadi jangan merasa paling pintar lah di dalam perkontenan ini. Kalian bisa kepleset sedikit. Jangan merasa paling pintar. Jangan merasa konten kalian paling sempurna. Gitu. Termasuk kakak ya. Iya, Oke, tempat cerita. Nanti lama-lama ada brand masuk, request ini. Kita paham lah industrinya. Iya, benar. Ya kan? Nah, bagi kalian yang bikin konten naik gunung, terus teriak-teriak, kuntilanak, nggak usah digitu-gituin. Itu kan arwah yang memang ada di dalam beberapa ayat, tidak tenang atau apa. Terus kalian gitu-gituin, apa perasaannya? Iya sih, terketuk sih pasti sih. Bener sih, Bil. Nggak ada setan terketuk lah. Enggak sih, maksudnya orang-orang itu yang nontonnya pasti juga ngerasain juga ya. Mirisnya yang nonton jadi ikutan.
Aku ngeliatin TikTok itu ya, kalau ada kayak gedebuk-gedebuk, mereka bilang kayak, oh gitu, mana setannya, kok jadi nggak, kita ini kan orang timur ya, kita ini orang Indonesia ya, konservatif, aku adalah perempuan yang termasuk konservatif, biarpun dandananku seperti ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, either itu cuman angin, iya nggak wajar, nggak etis, untuk kalian nantangin hal-hal gaib. Aku sebut gaib loh ya. Peristiwanya kan horor, kejadiannya mistis. Paham? Paham. Horor kan menakutkan tuh. Ya nggak usah ditantangin, mana kuntinya, mana pocongnya. Oh itu pocongnya, tiba-tiba temennya pakai. Kayaknya zaman dulu nggak ada kayak gitu. Semenjak persaingan konten horor, terus dengan mengolok-olok konten horor, salah satu konten yang itu jadi ambil bagian dari situ, konten horornya jadi jatuh. Bisa nggak naik bareng? Lu nggak bisa? Iya sih, bener sih. Kan bisa. Bisa. Sekarang nih, kalau aku jadi host Jendela Malam, terus aku bakal, Tiba-tiba. misal ya, Oke. aku bakar rokok, terus aku bilang gini, kita naik gunung nggak? Ayo. Yuk. Ya udah, kita naik gunung nih ya. Tapi gunungnya gunung Papandayan aja. Oke. Yang penting kelihatan gunung. Habis itu ntar kita teriak-teriakin. Kuntilanak, pocong, apa segala macam gitu. Oke. Lumayan tuh kan AdSense gede, biar konten sebelah sana mati. Berarti kan itu sudah ada perbincangan, niatnya kan udah jelek. Kok lu sampai mikir kayak gitu sih, Bil? Karena gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Kalau gue mau jadi orang yang kayak gitu, mungkin gue udah bikin konten kayak gitu. Gue bikin konten gunung, tapi gue nggak manggilin setan. Padahal gue host misteri loh. Iya bener. Tengah-tengah aja. Apa lu bikin tahu dong kenapa gue bikin konten Jendela Malam ini? Kenapa? Awalnya pasti keresahan. Keresahan. Gue bikin pasti dari semua keresahan. Meskipun lagu-lagu gue itu pasti keresahan. Iya, dia musisi ya. Lu juga sama. Iya. Ngikutin lu. Gue bikin keresahan gini. Keresahan gue adalah gue pengen bikin suatu konten yang sekiranya itu pastinya gue pengen bermanfaat sih, Bil. Pasti gue pengen bermanfaat. Jadi kalau misalnya tadi lu cerita kenapa misalnya kan ada beberapa konten horor kan, penelusuran lah, orang ini misal kesurupan atau hal-hal yang lain kayak gitu-gitu kan. Gue masih belum tertarik di situ. Karena tujuan gue podcast, mayoritas penonton podcast yang paling banyak, menurut gue paling banyak dengan karakter host yang biasa aja, itu horor. Ngambil horornya gitu. Tapi tujuan podcast gue adalah karena gue dulu pengen punya kesempatan, jadi gue ngasih kesempatan siapapun. Nice. Jadi ada episode pertama ngomongin tarot, ya kan? Aku nggak bahas horor, tapi horornya cuma kemasan doang. Dan aku bakalan tanya tarotmu kayak gimana, ininya gimana. Dan yang kedua kemarin ada ngomongin masalah rumah tangga yang jadi ada rumah tangga diganggu, terus akhirnya sampai disantet gitu kan. Santet terus gue ngomong ini boleh tayangin nggak, tujuanmu apa? Aku tujuanku biar dianya nggak nyerang aku, Kak, biar sama-sama dewasa aja. Oke, ayo masuk gitu. Jadi ya itulah tujuan gue, keresahan gue di situ sih, Bil. Ya karena kan at the end podcast itu kan tempat kita bercerita. Betul, kan? bercerita. Gitu. Solusinya ya lo cari sendiri lah. Jadi jangan apa ya, Kak, buat apa namanya, orang-orang yang cerita horor juga jangan terlalu dilebih-lebihkan juga lah. Maksudnya bedakan yang tadi 3 yang di depan aku bilang itu tadi. Aman-aman, kalau itu aman, Bil. Jadi kayak gitu. Aman, Tapi kemarin keren kita juga lo, share. visi misi lo keren sih. Gue sih nggak mungkin berani ngambil resiko kayak lo ya. Maksudnya resikonya apa? Resikonya itu kan adalah lu diolok-olok sama konten yang sebelah itu kan. Pastilah gue kalau. Gitu. Nanti ketika channel lo naik, ada cerita yang JJ Selebeu kakinya ditarik, pasti nanti dibikin gimmick-gimmick bercandaan-bercandaan kayak gitu. Itu kan sangat disayangkan aja gitu. Akan nanti. Gue nggak mikir kayak ke situ ya. Ya, kita di industri, bro. Lu berharap Lah apa? ini jiwanya Bila nih beda nih. Kalau gue kan orangnya udah satu-satu. Kalau kamu udah mikirin kayak gitu. Lu mau tau nggak kenapa gue tuh naik, karir gue tuh naik tangga per tangga gitu. Betul. Ya, tangga per tangga. Jadi pakai etos kerja baik, nggak nyenggol siapapun. Jadi gue long last, pelan-pelan tapi pasti gitu. Tanpa menyakiti hati siapapun. Ya, ini gue kan jatuhnya menengahi loh. Menengahi, bener. Gue jatuhnya menengahi antara konten menengahi. sebelah sana dengan konten horor. Bahwa konten horor itu tempat orang bercerita histerianya mereka, paranoianya mereka. Ya boleh nih ada platformnya. Kan nggak mungkin cerita paranoia ceritanya di Deddy Corbuzier. Bener banget.
Gitu, kecuali memang lagi ada segmen buat selingan Deddy Corbuzier kan kadang-kadang juga suka ada. Ada. Ya udah, di Bang Densu juga ada. Gue kenal banyak YouTuber dan gue kalau dari YouTuber yang besar, gue pasti banyak belajar lah gitu. Jadi buat kalian semua konten-konten yang suka ngolok-ngolok setan ya, hal-hal gaib, stop. Nggak usah kayak gitu, lo bukan Tuhan. Nanti kalau ketempelan beneran ribet, oke lu nggak percaya, tapi lu orang muslim mayoritas yang bikin konten. Stop, kayak gitu nggak bagus. Oke. Menurut gue nggak ada tendensi apa-apa ya Bil ya. Sorry kalau misalnya mau jawab nggak apa-apa. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Kan Iya. ada salah satu konten kreator, besar banget konten kreatornya. Sorry gue nggak ada niat nyinggung, nggak ada. Kan ada dia sampai bikin sayembara. Siapa? Ada bikin sayembara bakalan dikasih Alphard kalau misalnya bisa. Ferry Irvandi. Iya itu. Kenal lagi gue. Hai Kak Ferry. Enggak, menurut lo gimana Aduh itu? Mak, kan gue udah bilang kalau menurut gue, Menurut pribadi ya, menurut pribadi. kan gue tadi udah bilang gue nggak percaya yang namanya mistis sama horor. Gue juga nggak percaya santet. Gue tidak pernah melakukan susuk. Gue tidak percaya santet. Tapi gue percaya totok romo. Itu. Kalau menurut aku, Kak Ferry itu melakukan hal yang tepat. Dia pengen membuka mata orang-orang bahwa sakit itu ada alasannya. Ada alasannya. Karena jujur, nggak ada santet, Kak. Adanya sihir. Tapi di era yang buka ayatnya lagi, aku lupa ayatnya apa. Adanya sihir. Itu pun zaman dulu banget. Zaman para nabi-nabi. Gitu. Jadi, untuk sayembaranya oke, di sekarang ya pasti nggak akan ada santet. Nggak bakal ada. Nggak bakalan ada. Kalau ada santet, ya coba santet aku juga lah. Ya jangan gue aja ya, jangan ya. Iya. Masa cantik-cantikin di santet? Nggak, karena santet itu kan tujuannya menyakiti orang. Iya. Oke. Berarti dia cari duit untuk menyakiti orang. Gimana lagi? Berarti otaknya aja udah nggak benar. Karena hatinya nggak benar. Sesuatu yang nggak benar, asasnya, base-nya, dasarnya, berarti polanya juga nggak benar. Dan nggak ada tuh yang namanya santet. Karena nggak benar. Gue tarik omongan gue, jangan santet dia. Enggak, takutnya emang beneran ada orang yang bisa, Bil. Nggak apa-apa, kalau gue seneng, tolong bikin kepala gue membesar gitu kalau memang ada santet. Enggak, karena aku nggak percaya, Kak. Aku udah penelusuran banyak banget, dari pelosok ke pelosok lagi, ke makam, ke tempat nyi ini nyi itu. Alhamdulillah selama aku menjaga tata krama, biarpun Islamku nggak bagus-bagus banget, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, aku baca, pulang Alhamdulillah selamat, nggak ada itu yang namanya ketempelan, keapaan, nggak ada. Apalagi santet yang dibuat dari manusia, mana mungkin aku percaya. Ya udah kalau kayak gitu, nih Kak, aku gini aja. Aku bisa sebenarnya baca masa depan tuh bisa. Masa depan Tahun 2026 lah. ada apa? Banjir, hujan. Pasti. Ya udah, simple kan? Anjir. Gue beneran langsung. Ya, itu kan sesuatu yang bisa dikemas gitu loh. Iya. Sesuatu yang bisa dikemas, ngapain repot-repot? Gue nggak percaya sama paranormal, to be honest. Aku nggak percaya dengan ramalan. Karena kan di Islam udah ada kodar, rezeki maut jodoh. Sebelum kita lahir udah ditulis. Ngapain lu percaya peramal? Kalau butuh validasi, Sholat! Buset deh. Segini gue tatoan nih, maaf ya, maksudnya gini. Semua orang punya sarananya masing-masing. Kalau aku nggak percaya santet, aku nggak percaya susuk. Kalau banyak orang yang bilang, tapi dia pasang nih ya kan, terus habis itu dia disimpan sama ini. Terus dia nunjuk dibeliin. Mungkin karena dia dibohong-bohongi sama oknum dukun, terus dia pakai kepercayaan diri dia jadi timbul, sehingga suasananya jadi cair. Cowok kalau nyaman kan, cowok kan nyaman kan cenderungnya, fisik baru nyaman kan, dibeliin lah apa aja, Iya. ya kan? Gue nggak percaya gitu-gituan. Gue tuh percayanya nih, kalau misalnya anak sakit nggak bisa dijelasin di ruqyah, nah itu gue percaya tuh yang gitu-gitu. Tuh gue percaya. Karena ada ayatnya. Karena di dalam, gue nggak tahu ayatnya ya, di dalam Islam itu ada gitu. Dan gue orang Muslim, gue harus mengakui bahwa goib itu ada. Oh iya sih, iya. Ponakan gue sakit terus didoain sama ada Pak Haji gitu. Terus tapi kalau sakit lagi harus ke Pak Haji itu lagi. Sebenarnya kompleks sekarang nih dengan perkembangan media juga ya. Aku bingung. Kan tadi lu sebut air.
untuk yang ngejualin air 10.000 dicelup pakai tangan, gue sih enggak sih. Maaf ya, ini Habib, oknum Habib. Aku nggak takut. Kenapa aku nggak takut? Aku ngomong apa yang aku tahu, bukan sok tahu. Itu kan telunjuk atau jempol. Betul. Masa iya bisa ini? Gue juga ada sedikit tricky sih tentang itu. Ya kan, Kayak, kalau memang iya, mendingan rumah sakit gak usah jual obat-obatan lagi. Jempolnya aja masukin taruh di tempat infus. air jempol. Air jempol jatuhnya bukan air infus. Ini tanpa mengurangi rasa hormat tentunya. Jadi ya kayak gitulah. Kadang mungkin orang yang nonton nggak tahu di industri, di perkontenan itu ada ini, ada ininya, ada itunya gitu. Ada ininya, ada itunya gimana? Ada gimmick, permintaan brand, Emang ada kayak gitu? framing, iya ada. Emang ada. Apalagi TV. Iya ada, framing, Oh. branding kan ada. Harus gini, harus gitu. Iya, tahun 2024 aku disuruhnya barbar. Tahun 2025 aku harus jaga-jaga image karena aku lagi mau syuting sinetron lagi kan. Jadi ada hal-hal seperti itu. Oh. Ini ngomong-ngomong, gue kapan sih ditanya cerita horornya? Nggak ada nih yang mau nanyain cerita horor gue. Ya, ini Horor gua mau kayak mistis Ini kayak. gue mau nanya. Lu pengen bikin gue berantem sama orang-orang lo ya? Enggak gitu, Bil. Mbak Sarah yuk ketemu yuk. Enggak, Bil. Ya, karena Pengen gue kayak gitu. Masuk terus keluar yaudah, lagi. semoga Mbak Sarah Wijayanto nonton. Ajakin collab, ayo berdua. Berdua lah ajakin. Ayo Beb. Emang mau dia collab sama gue? Gue kan channel kecil, Bil. Kalau emang Coba dulu ya. coba aja Coba coba dulu. Oke. Lu yang- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sarah Wijayanto dan Mas Demian. Ya. Di sini aku bersedia, pasti bersedia. Berdua. Oh, Gua ajak dong, gua ajak dong. Aku dulu. Oh, iya, oke. Aku bersedia untuk kolaborasi sama Mbak Sarah Wijayanto. Dan temanku nih, Ratu Niski Nabila ingin menyampaikan sesuatu juga. Iya, Kak Sarah aku tuh ngefans banget sama konten-kontennya Kak Sarah dan aku sangat-sangat suka. Cuman aku bener-bener penasaran, aku tuh pengen banget lihat perpindahan mediumisasi tuh kalau nggak salah bahasanya ya. Ketika kakak kemasukan lalu keluar lalu dengan waktu yang begitu cepat kakak langsung sadar dengan tarikan nafas itu aku bener-bener pengen tahu banget Kak. Kalau boleh ada kesempatan aku pengen banget ikut penelusuran, pengen banget Ayo, banget. Biar penonton juga tahu juga, Kak. Gitu. Siap-siap diserang buzzer, peace. Jangan nyerang gue ya. Lo enggak kan emang bener cuma pengen ikut loh. Oh iya, gue pengen ikut. Itu pun gue belum pengen tentu ikut. kita diterima. Ya, kalau diterima sih, Kalau diterima alhamdulillah. alhamdulillah. Kalau nggak diterima udah biasa. Kalau nggak diterima ya berarti nggak bener, simple kan? Nggak nonton. Nggak bener. Oh iya, nggak bener. Lah lu Nggak suruh bener. dong komunitas lu tag. Iya. Komunitas yang ada berapa orang? 100 berapa ya? 190. Suruh dong mereka tag. Masa nggak bisa? Ada 100 orang komunitas yang kemarin nonton film Rabi Jiwo. Tag Mbak Sarah Wijayanto. Iya. Gitu. Bersama Ratu Rizky Nabila. Kan kalau channel sama channel Tapi saling jujur, tolong- kalau misalnya diundang atau bilang gue datang. Iya Gue sama. support. Sama. Apa yang gue bisa gue support. Iya. Gitu. Karena kan channel besar membantu channel kecil kan gitu kan. Ya mudah-mudahan sih. Gue sih Gitu. nggak Kalau aku sih berharap. cuman penasaran perpindahan itunya aja. Gue sih nggak berharap, tapi kalau misalnya dibantu gue bakalan masuk dalam artian dirangkul ya, bukan dibantu, dirangkul, ya gue pasti berterima kasih banget sih. Gitu. Iya, Kayak misalnya siapapun bintang tamu yang, gue jujur guys, maksudnya gue tuh selalu berterima kasih gitu, sampai bela-belain datang ke sini, terutama kayak lu Bil, gitu, lu jauh-jauh datang gitu, gue kayak bingung gimana ya, bingung gue ngasih apa gitu, serius dah. Dalam artian ngasih apa, gue ngasih metode apa selain ngobrol yang seru gitu. Meskipun gue masih belajar ngobrol seru, Bil. Tapi seru kok. Jadi kalau misalnya suatu saat ada bintang tamu yang kecewa misalnya gitu, ya gue minta maaf gitu. Ya mungkin makanya ekspektasi jangan terlalu tinggi. Mungkin gue ada sih cerita ya. Tapi ini ceritanya eksklusif nih di sini doang. Oke. Ya, apa namanya? Gue pribadi tuh punya pengalaman goib sebenarnya. Jadi 2018 tuh gue pindah agama kan. Gue pindah agama ke salah satu agama, gue nggak mau sebut ya. Gue pindah ke salah satu agama. Tujuan gue tuh sebenarnya cuma satu, nantang yang di atas. Oke. Gitu. Karena nyokap gue meninggal. Long story shortnya adalah pas gue di Apa? Oh iya. ya dilakukan prosesi itu,
untuk menuju masuk ke agamanya, gue dengar suara nyokap gue. Jangan tuh gitu. Oke. Nah, itu doang. Sisanya penelusuran ada beberapa, tapi nggak yang kerasukan gitu, gue nggak pernah. Makanya gue sangat penasaran dengan jurnal Risa, kontennya Mbak Sarah yang bisa kerasukan dengan jangka waktu 1/sekian detik tuh. Aku penasaran gitu loh. Karena aku udah naikin 500 tangga ke kamarnya Roro Kidul, boro-boro kerasukan pun enggak. Udah loh. Tapi kepekaan itu ada, yang tadi gue bilang indigo. Yang aura kepekaan itu ada. Gitu. Kayak tiba-tiba kayak keleyeng-keleyeng gitu loh. Oh, gue pernah sih ngerasain gitu. Tapi logika gue bawanya begini, apa karena habis naik tangga 500? Ya kan? Terus kena ada yang ombak-ombak gitu. Bisa-bisa aja. Kadang gini, untuk orang yang terlalu logis, semua bisa dijelaskan secara akademis. Untuk orang yang agamanya kuat, dia akan pakai ayat ini, ayat itu. Untuk orang-orang kita yang di zaman modern, yang di tengah-tengah, bahkan yang nggak tahu apa-apa, kita cenderung nonton satu channel, kita kebawa pikirannya ke situ. Makanya yang tadi aku bilang, channel 1 sama channel 1 jangan tabrak-tabrakan. Karena misal nih, yang punya pengalaman goib, horor atau mistis datang ke sini nonton, dia ngalamin itu, aku juga. Terus habis itu kan dia pasti cari tahu lagi nih, pengen cari tahu, akibatnya apa ya, dia ketik ini. Nah akhirnya dia nonton lah lagi channel yang naik gunung itu misalnya. Dia, jadi ngerti nggak? Ngerti. Nggak usah saling menjatuhkan gitu. Ngerti sih. Ya biarin penonton yang menilai serunya kayak gimana kan. Iya. Ya kan, bener kan, gitu. Karena emang ada dua sih, sisi, ada yang percaya dan enggak. Sebenarnya penonton kita sih udah pinter-pinter sih, Bil. Dia bisa nyesuaiin sih. Iya. Menurut gua ya. Iya. Jadi kayak mana? Karena mereka kadang-kadang meskipun ada orang nggak percaya pun karena suka nonton kontennya aja. Iya, benar-benar. Dan gue lebih seneng kayak gitu, menilai orang yang suka nonton kontennya aja gitu. Tapi lu cenderung, lu sebenarnya percaya horor gak? Gue percaya. Kalau percaya. Pernah ada pengalaman horor nggak lu? Pernah. Apa? Maksud gue ditanya hostnya. Nanti di komen lagi, nggak boleh, hostnya nggak boleh cerita. Oh, hostnya nggak boleh cerita? Gue pernah di komen kemarin. Oh gitu. Di komen hostnya nggak boleh cerita. Kenapa? Nggak ngerti lah temen-temen. Oh gitu ya. Berarti ada satu episode, gue aja yang nanya dia. Mahal lu. Enggak. Mahal tuh ya, kalau nggak mahal oke aja gue. Udah, ini Mbak Sarah. Mbak Sarah atau jurnal Risa, kalau Om Hao enggak. Om Hao keren. Om Hao aku fans, aku itu ya. Dia keren banget. Mbak Sarah Wijayanto, Kak jurnal Risa, siapa aja deh. Mohon izin dong collab ya kita ya. Collab kita. Ntar hostnya si Bila lah. Lu, gue ikut. Gue juga. Gue cuma pengen lihat kerasukannya doang, habis itu gue pulang. Aku juga langsung pulang nanti. Iya, ngelihat tek. Oh, oke. Ya udah gue pulang habis itu. Lu lanjutin deh tuh penelusurannya gitu loh. Izin ya, Mbak. Ya sebenarnya takut. Lah, lu kenapa nggak ikut lagi? Kenapa lu pulang? Sebenarnya kecil kemungkinan direspon. Kemungkinan kecil direspon. Kecuali ini viral. Emang ini bisa viral? Coba komunitas Jendela Malam bikin dong, ya. Support aku untuk ngelihat orang kerasukan. Buktikan guys, ayo buktikan. Untuk teman-teman semuanya nonton ini, tolong buktikan. Sekiranya bisa nyampe ke timnya Mbak Sarah. Terus kita bikin kolaborasi di situ, biar Nabila tahu apa yang dikerjain sama Mbak Sarah itu. Dan gak hanya aku, untuk penonton juga. Karena kan penonton kan pasti pengen tahu kan sisi lain dari konten kreator lain lewat lu, Beb. Panggil Beb gua. Iya, lewat channel lo. Oh iya, channel gua. Jadi mereka tahu, gila, Jendela Malam keren ya, bisa collab sama Sarah Wijayanto. Dan Mbak Sarah sudah membantu channel yang kecil untuk menjadi besar. Simbiosis mutualisme. Betul. Iya, gitu kan yang nonton ya, setuju nggak? Kalau setuju kalian like dan komen. Oke. Gitu. Aku mau nanya kejadian horormu lah, Bil, yang sempet tadi tuh dicolek sama. Oh, yang itu. Jadi gini, waktu itu aku pernah ke Desa Penari, ya kan? Desa Penari itu episode perdana programku lah, di stasiun TV. Terus aku pergi ke sana 4 hari aku nginep. Oke, di mana situ? Banyuwangi. Di Banyuwangi.
Nah, setelah itu aku pergi hari pertama, aku dengar gamelan, nggak ada gamelan. Makanya aku nggak bilang aku indigo loh. Iya. Peka mungkin peka. Aku dengar gamelan tapi gamelannya nggak ada. Terus aku ke kamar mandi dalam posisi gelap, tapi aku ngerasa ada lampu. Jadi aku masuk ke dalam kamar mandi, cuci nih guyur, ih gerah ya. Terus produser aku bilang, emang kelihatan? Nah, kelihatan orang terang. Tapi mereka diem. Selama 4 hari itu mereka diem dulu. Nggak ada yang ngomong satu kata pun ke aku, nggak ada. Kayak jalan nih. Ngasih tahu lah ya, nggak ada yang ngasih tahu. Nggak ada yang ngasih tahu. Okay. Suara gamelannya bagus ya, ada acara nikahan siapa nih? Bisa kali kita makan-makan dikit mah. Iya, cuman gitu-gitu doang. Tuh, jadi kejadian pertamanya gamelan, yang kedua aku cuci muka pada saat lampu nyala padahal nggak ada lampunya. Yang ketiga itu hujan deras. Ya, hujan deras, terus aku mau kecemplung, tapi aku ngerasa ada yang narik. Ada yang nolongin gitu. Kecemplung di mana? Kan itu kan pinggiran, ini kan danau gini nih. Oh. Ada filmnya tuh. Yang apa KKN Desa Penari. Desa Penari itu episode pertama kita. Gitu, episode pertama kita. Setelah itu aku tuh ngerasa kayak ada yang dorong. Mungkin kalau orang logika pasti bilang, itu mah kepleset, licin gitu. Iya, gue tahu. Ini kan pengalaman ini aku, ya kan pengalaman horor aku. Terus ada yang narik gitu loh. Kayak ada yang narik. Banget itu. Iya, buktinya nggak jatuh gue. Kayak ada yang narik gitu. Sedangkan tim gue tuh di sana jauh. Karena gue cuma jalan-jalan gini loh, kayak jalan-jalan aja, jalan-jalan terus madep danau. Tapi kayak ditarik gitu. Pas gue nengok, baru nih gue mau nanya, Kak, kita masih berapa lama lagi di sini? Gue tanya gitu sama Kak Vincent, namanya ada. Kak Vincent, kita berapa hari lagi di sini? Gue bilang gitu kan. Masih sehari lagi, sehari lagi. Ke hari keempat, udah selesai, kita sudah melakukan ritual. Ritualnya itu bukan ritual aneh-aneh ya. Ritual yang memang di daerah tersebut selalu dilakukan. Aku sebagai pendatang pasti aku ikutin dong. Itu namanya tata krama. Pas pulangnya aku colek lah tuh patung macan. Yang katanya itu adalah kendaraan dari Prabu Siliwangi. Aku colek. Tapi nggak ada yang lihat. Posisinya kan udah pada cabut semua. Aku paling terakhir. Gitu. Aku colek gini. Ke patungnya. Apanya yang dicolek? Janggut? Kan posisinya kan gini kan. Janggutnya. Iya gitu, cuman gini doang kayak bye gitu loh. Karena aku kan orangnya santai gitu. Lo tau, hari pertama ngeliat gue udah tau lah anaknya. Iya santai banget. Santai gini, aku colek gitu. Pas balik ke rumah Mbak Saji, ada namanya Mbak Saji, dia tuh semacam tetua ya, disebutnya tetua yang menjaga daerah situ dan tidak mau direkam dan kayaknya nggak boleh disebut juga. Oke, intinya namanya Mbak Saji. Pas aku datang dia langsung kayak macan gitu loh. Kerasukan? Gue nggak percaya kerasukan masalahnya. Oke. Aku nggak percaya kerasukan. Aku pikirnya dia cuman kayak belaga aja pada detik dan menit itu ya. Dia gini gitu. Terus aku kayak kenapa? Terus ngomong pakai bahasa Banyuwangi gitu. Produserku bilang, lu tadi ngapain nyolek-nyolek? Aku jawab lagi dong, nyolek apaan? Karena kan bisa aja banyak gitu, nyolek daun, nyolek apa. Lah aku loh tangan aku gerak, masa ya hari keempat kita ritual kan nyolek tanah, nyolek sajen apa segala macam ya, nyolek apa dulu gitu. Nyolek patung. Itu patungnya Prabu Siliwangi, dijelasin lagi dengan kayak, kalian habis nyolek patung. Patung apaan sih kak? Aku bilang, gue kayaknya salah melulu dari kemarin ke aku gitu. Karena itu episode pertama. Terus aku baru nggak ada orang pas yang mau jatuh di hari ketiga. Hari keempat mau pulang digituin kan bete. Udah capek-capeknya tuh syuting. Long story short, singkat ceritanya, itu Mbak Saji bilang, lu nyolek patung itu patungnya. Gitu, itu nggak sopan katanya gitu. Di situ nggak ada siapa-siapa pas kejadian lu nyolek? Tim semua udah ke arah depan. Aku paling belakang kak. Gimana cara lihatnya? Emang ada GoPro? Emang ada drone? Orang kita udah mau pulang. Itu namanya kerasukan, Bil. Kan gue yang nyolek. Kan selesai nih. Ini buat penonton itu kerasukan ya. Aku soalnya aku nggak pernah ngeliat orang kerasukan. Jadi kan nggak percaya kerasukan kan? Nggak percaya dan belum pernah lihat. Dan secara analogimu nih, kan nggak ada yang lihat lo nyolek patung. Iya. Tiba-tiba ada si mbah ini
Pas pulang, Pas pergi, pulang, datang izin ke dia. izin ke dia. Pulang juga harus izin ke Harus dia. izin ke dia. Oke. Tiba-tiba apa? Meraung ya? Apa? Kayak Gitu, ngomong kan. pakai bahasa Banyuwangi. Dan dia ngomong jangan nyolek. Mm. Intinya apa? Ngomongnya apa itu? Bener nggak? Ratu nyolek kendaraannya Prabu Siliwangi. Ngomongnya pakai bahasa Banyuwangi ke produserku. Gue kan nggak ngerti tuh bahasanya. Karena gue haho-haho gitu. Aneh nggak menurutmu itu? Gini, kan gue udah bilang, gue percaya sama hal-hal goib. Gue kan bilang itu kan. Oke. Gue percaya. Tapi, gue tidak bisa membedakan mana kerasukan, mana bukan. Karena ada yang namanya kerasukan, rogo sukmo, ada ini, ada itu. Bukan kapasitas aku bilang itu kerasukan, Beb. Oh, iya. Bukan, aku iya. ilmuku tidak sampai sana gitu. Tidak tahu gitu. Aku sih tadi nimpalinya bahasanya. Lebih ke kayak apa yang kamu ceritain menurutku adalah itu kerasukan. Bisa Menurutku. jadi. Menurutku ya, Iya, itu bisa kerasukan. jadi. Bisa jadi. Karena kan tidak ada orang yang melihat tapi dia bisa tahu. Ya, gitu. itu maksudnya di situ, Bil. Nah, itu dia. Pas pulang akhirnya aku dikasih nama Ratu Ayu Ningsih. Apa alasannya? Dikasih nama sama dia katanya biar aku mengalir seperti air nanti, katanya gitu. Selalu jaga tata krama ketika kamu syuting, melakukan pekerjaan ini. Dia nggak sebut syuting, sorry maaf. Soalnya dia pakai bahasa Jawa sih, Beb. Gue ditranslatein ulang gitu ya. Dan selama program-program misteriku, setiap aku doa namaku Ratu Ayu Ningsih, terus aku melakukan apa yang diajarkan gitu. Makanya aku nggak pernah kesurupan. Sampai detik ini alhamdulillah. Terakhir lu pakai nama itu kapan? Pas program selesai. Kenapa nggak pakai nama itu lagi? Pas gue syuting kemarin namanya Ratu Rizky Nabila, Kes Eva gitu kan di SCTV. Coba, Bil. Kayaknya tuh, maksudnya gue percaya kayak gitu, hal-hal yang nggak diduga tiba-tiba ada obrolan yang bikin mengganggu, bukan mengganggu, kayak di pikiran tuh nyangkut gitu. Sama kalau lu tanya, itu kan tadi yang horor. Ini yang mistisnya, yang goibnya gue ya, goib versi gue ya. Aku pernah ya nih, yang pemirsa Jendela Malam, pergi ke Gunung Salak. Ini sudah selesai program ya. Gue pergi ke Gunung Salak. Posisinya itu jam 4:30 tapi udah gelap. Kita udah di puncak. Tapi udah gelap. Pas mau turun, aku ngeliat kaca. Panjang segini nih. Kan aku bertujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aku ngelihat semua bayangannya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lagi ngelewatin batu-batu tuh gitu. Aku bilang, seperti biasa nih. Bagus ya, gue masih tetap cantik. Naik gunung gitu, aku ngomongnya gitu. Lagi-lagi diem aja. Aku nggak tahu itu apakah kalau misalnya orang lagi kayak gitu emang harus didiemin apa gimana, gue nggak ngerti ya. Kenapa nggak ada kaca di situ, gitu loh. Turun. Pas mau turun, masuk 6:30, makin gelap lagi. Senter mati, sisa 1, senter gue doang yang nyala. Senter aku doang yang nyala. Pas udah gitu, mau turun lagi, jam berapa waktu itu ya? Kayaknya mungkin 6:30, mau jam 7, mau jam 8 lah. Aku ngeliat nih, ada orang yang ngedaki. Setauku kalau udah malam gak boleh daki. Tapi pemikiranku, karena di Gunung Salak dia curam kayak gini, mungkin dia naik udah dari pagi. Cuman karena kondisi tubuhnya dia lambat, baru nyampenya malam. Pikiran aku gitu, logis kan. Tapi waktu aku naik Gunung Salak, naiknya tuh kan dia setinggi ini nih, maaf ya, yang nonton maaf. Ini meja, lebih tinggi lagi naiknya. Begini. Ekstrim banget. Iya, karena dia gini, kalian bisa lihat petanya nanti, mungkin bisa dimasukin. Begini. Nah, ini orang jalan cepet, cetak, cetuk. Nggak masuk di akal, ngerti gak? Paham nggak? Ya, jadi dalam hati gue gini, tar dulu, enggak lah, gitu. Masalah senter di kepala gue doang nih, sisanya mati semua, 6 orang. Cuman pada saat itu, kuakuin, aku cuma bilang gini, ini mah atlet. Masih begitu. Atlet, iya. Mungkin dia udah biasa, ya kan? Udah biasa. Terus pas deket lewat, Pep. Manusia.
Lewat depan. Nggak ada tuh, aku makanya kadang kalau ngedengar orang cerita, ini tapi dalam rasa hormat ya, bentuknya serem apa segala macam, gue dilewatin manusia. Manusia. Nggak bau busuk, nggak bau melati, manusia. Cuman pucet aja. Mata kosong, nggak kedip. Kan lampu lu tau Iya, kan lampu iya. gunung ya, minimal ngedip lagi nih. Kan silau atau enggak tipayun apa kayak gitu, ngerti kan? Kalau orang naik gunung kan gitu tuh, apalagi kalau udah malam pasti saling berkomunikasi. Ini nggak ada, naik ke atas langsung. Terus dirimu gimana? Diem, Rasanya? takut lah. Diem, takut. Mau ngapain? Masa mau gue sapa balik? Nggak mungkin. Mau dipanggil-panggil gitu. Hey, kayak orang-orang yang nantangin. Enggak lah, udah diem. Dalam hati aku gini, siapapun kamu, apapun kamu, saya di sini udah ngejaga kebersihan, udah ngejaga sopan santun, turun tepat waktu. Cuman memang ada kendala di lampu ini aja, jadi kita rada lama turunnya, gitu. Mungkin dia adalah hal gaib. Lu perasa banget orangnya, Bil ya? Iya, makanya waktu orang bilang katanya aku indigo, enggak. Mungkin aku peka aja kali itu yang aura keenam itu, yang warnanya biru, dongker. So ya, kalau untuk kerasukan belum pernah ngeliat hantu yang menyeramkan, belum pernah. Yang pernah itu dengar mama, terus 4 kejadian di Banyuwangi, itu adalah awal mula karirku sebagai host misteri. Dan alhamdulillah dari pergantian nama Ratu Ayuningsih tidak pernah sekalipun aku kena celaka. Gue seneng nama itu. Sumpah. Iya, gue nggak pernah kena celaka. Gue udah naik batu karang di tepian Nyi Roro Kidul, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Kaki kejeblos, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Ada ular di depan, alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Jadi selama syuting, penelusuran jauh-jauh ke dalam pelosok-pelosok tidak pernah, alhamdulillah. Tapi mungkin itu qadarullah, itu juga atas izin Allah gitu. Betul. Nah, yang goibnya itu si itu, yang aku di Gunung Salak. Itu saksinya ada tuh, tim podcast aku Askara Jenggala. Seneng sih aku nama Ratu Ayuningsih itu. Tapi dalam obrolanmu yang kamu tuh selalu selamat ya. Mencikapinya seperti apa lo? Karena apa lu bisa selamat? Tata krama. Oke. Sopan sama yang mencipta dan yang diciptakan, biarpun kita nggak saling lihat karena kita berdampingan, nggak sombong, nggak petantang-petenteng, datang karena mau kerja, pulang dirapikan lagi. Naik gunung pun sama, datang karena mau kerja, pulang dirapikan lagi. Tapi nggak semuanya kayak lo, Bu. Ya, Triggernya apa sih lo? Maksudnya bisa mikirin, ngerasain gitu loh maksudnya. triggernya itu nggak ada sih, memang mungkin didikan orang tua aja kali ya. Oh iya. Kalau ya kayak ini deh Kak, lu ngerokok. Gue yang tahu lah, aku ngerokok. Ya tapi aku nggak ngerokok dan aku tidak pura-pura aku nggak perokok gitu. Ya udah, santai aja. Kalau lu tanya, lu tawarin, gue bilang enggak Kak, makasih. Gitu, lagi syuting. Karena ada ini sih, gue masih percaya sama obrolan ini sama orang tua gue sih. Apa tuh? Di orang tua gue tuh selalu ngomong kayak gini, adanya gue yang sekarang, dengan adanya gue sering mengalami kejadian tapi gue alhamdulillah dikasih selamat gitu. Selamat. Gue kan cerita sama orang tua gue. Bu, tadi aku kena kendala kayak gini di jalan gitu, tapi alhamdulillah selamat. Gue ingat orang tua gue pernah sekali ngomong, tapi tuh gue inget terus dan gue validasi. Dia ngomongnya kayak gini, orang tua gue, kamu selamat itu bukan karena kamu, tapi karena doa, mungkin dari doa bapak ibu sama doa kakekmu, leluhurmu. Oh, ya. Jadi kalau kamu pengen keturunanmu selamat, ya kamu harus siap-siap sekarang. Anjir, males banget ambil. Udah ngerti nggak? Gue nggak ngerti, nggak relate karena gue yatim piatu, gimana dong? Loh, enggak gini, maksudnya dalam arti relate, canda. Sorry, Bil, enggak, maksudnya enggak gitu, Bil. Hai ibu, bapak. Maksudnya enggak gitu. Jadi kayak misalnya ngomongnya gitu, maksudnya kalau misalnya kalau kamu peduli sama anak keturunanmu ntar, kamu siapin dari sekarang. Ya itulah makanya Gitu. konten-konten tolong dong, jangan nantang-nantangin setan. Iya sih. Itu nggak bagus. Udah stop. Iya, balik di situ. Gue sih mempercayakan itu sih.
gitu. Jadi sebenarnya keresahan aku itu datang ke sini juga pengen nyampein itu aja sih Kak. Itu kan tadi lo bilang kayak gitu kan, berkat doa orang tua. Ya orang tua udah doain, tapi ada asupan video-video yang seperti itu, anak jadi tidak ada tata keramanya, doa jadi nggak kepake, ketulah sendiri kan nantinya. Makanya sadar-sadar diri sendiri gitu. Berarti dari diri sendiri ya? Ajaran orang tua, dari diri sendiri, kalaupun mau bikin konten, edukasi atau apapun itu, pikirkan orang lain. Ketika orang lain itu melihat apa yang kita buat, akibatnya dan dampaknya apa untuk mereka, gitu sih. Ya bener sih. Gue juga bikin konten kayak gini juga gue mikirin keluarga gue sih. Maksudnya gini kan ada dua, tadi gue seperti belakangnya bilang kan, gue punya keresahan, gue pengen banget bikin konten podcast, tapi podcastnya apa yang sekiranya bisa diterima, cepat diterima lah, cepat diterima. Ya menurut gue pribadi di konten YouTube mah cuma ada dua. Kalau nggak horor, esek-esek kan gitu kan gue bilang gitu. Benar. Gue bisa nggak melakukan itu? Ya bisa gue melakukan podcast yang berhubungan dengan 18 plus, esek-esek bisa banget, bisa gitu loh. Karena apalagi gini ya, looknya ya kan ya, ya kan? Look apa? Ya. Lukman apa? Bisa lah itu. Enggak, maksudnya ya bisa, bisa karena ada beberapa temen yang ayo bantuin gue gitu bisa. Jadi gue milih horor itu karena terutama gue mikirnya kalau ini nonton gimana ya keluarga gitu sih. Kalau gue pribadi sebenarnya nggak ada masalah di situ. Karena apa namanya? Kan ada juga orang-orang yang kejawen ya. Itu adat istiadatnya kenceng banget loh. Kenceng banget loh. Apa perasaan mereka kalau mereka tahu adat istiadat mereka diolok-olok kayak gitu? Iya sih bener sih. Iya gitu. Bener. Keresahan aku sebenarnya simpel sih guys, di bagian situ aja. Kalau misalkan kalian nanya, lah kan kakak juga host misteri, kan kerja. Selesai itu ketika aku naik gunung, aku nggak ada teriak-teriak nantangin setan atau ngebecandain setan bawa apalah, bawa panci lah, nggak ada. Naik gunung, kerja ya kerja. Dan aku tidak pernah bilang bahwa orang orang yang merasakan pengalaman mistis atau horor itu bohong. Aku nggak pernah ngomong gitu loh. Betul. Cuman aku tidak percaya, aku percayanya gaib. Oke. Gitu. Kalau misalnya ada orang yang pengen buka mata batinmu gimana? Udah, gue udah buka mata batin. Demi pekerjaan, nggak kebuka. Ada di berita juga. Setotalitas itu aku tuh kalau kerja, Kak. Wih, gue sih pernah ditawarin waktu itu. Waktu ditawarin. Lo percaya? Enggak gini. Sorry. Konteksnya bukan percaya dan enggak sih. Yang gue cerita adalah kejadiannya. Waktu itu kan gue dulu kan juga di Trans 7. Misal gue jalan-jalan. Di situ ada Ustadz Solepati. Solepati. Jadi setiap acara itu kalau namanya kita nayangin hiburan kan harus ada something. Yes. Ya kan kita sama-sama tahu lu pun juga di situ juga. Ada something kalau misalnya nggak ada tontonan seru, kita dibikin seru. Iya. Misalnya kru dimasukin biar kesurupan. Iya, tiba-tiba kru kesurupan. Gitu kan. Jangan lo lagi. Bukan. Jadi ada teman-teman gue yang di situ gitu. Terus si Ustadz tuh ngomong ke gue, "Ban, giliran lo nya nggak pernah kesurupan sih," kata dia gitu. Gua enggak, saya malas ah. Awal gue takut. Tapi pas di daerah Batam ngomong Bil. Saking mungkin emosi Bil. Karena dicengin mulu kan. Udah masukin dah, gue bilang gitu. Terus? Udah masukin sekarang. Gue bilang gitu. Ya udah, fokus ya. Badan gue nerima gitu. Tapi? Nggak masuk. Tiba-tiba nanya, asli mana lo? Asli Jember. Pantesan Jember, emang kenapa ada di Jember gitu maksud gue. Gitu. Aku no comment, itu sensitif. Kalau aku dibuka mata batin tidak berhasil. Sensitifnya harus gimana? Ya udah. Ini kan pengalaman gue dan pengalaman lo. Setuju. Tapi kan prinsip aku adalah apapun itu, aku tidak mau menjelekkan apapun itu. Nah kalau aku kasih respon, kita sama aja ngejelek-jelekin orang yang ngebuka mata batin. Oh iya maaf iya benar iya. Itu udah prinsipku aja sih. Oh iya. Enggak gitu. Gue maaf. Karena mungkin ada penonton di sini yang ibu, saudara, sepupu yang ngebuka mata batin dan berhasil. Iya, kita kan nggak pernah tahu ya gitu. Iya. Aduh salah gue lagi. Makanya membuat konten itu kan banyak orang yang bilang bikin konten tuh gampang. Enggak. Bikin konten itu tuh ada efek, ada efek yang panjang pendek, dampak kasar, dampak lembut, jadi sulit. Ya benar. Biarpun aku tahu kamu pengen bilang iya, gue juga udah pernah gitu cerita. Cuman lebih hati-hati aja. Makanya aku ke podcast tuh
kalau mau ngomongin ini karena dulu rating semua programku tuh ratingnya nomor 1 pas aku yang itu. Ya lebih menjaga aja, karena di satu sisi banyak orang yang ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang mistis, horor, goib, ada. Jadi aku berusaha untuk di tengah-tengah itu aja, nggak susah kok. Iya bener, gue tuh ngeh langsung di situ ada orang yang nyari rezeki di situ. Iya maaf, iya Bil, Gitu. iya. Ada yang di bidang itu. Oh iya maaf, gue nggak mau ngambil rezeki orang. Ada yang mungkin udah kebuka, ya kan, nggak iya. tahu. Bener. Gitu. Ya gitulah pokoknya. Tapi untuk ngeliat sesuatu berarti lu nggak pernah ya? Nggak pernah. Cuma orang lewat tadi di Orang gunung. lewat itu sekali, terus rasa lampu nyala padahal nggak ada. Dari mana listriknya? Nah, gue juga enggak sih. Lu juga nggak? Cuma yang gue ingat Kalau bisa sih jangan sampai nggak sih? Iya jangan sampai. Tapi yang gue ingat adalah gue sering cerita sama bokap gue juga ya. Maksudnya ceritanya kayak gini. Kan banyak cerita-cerita kayak gitu. Tapi gue pernah tuh sering banget tuh ngeliatin kiai tau. Apa ya? Kiai. Ya, kayak sorban putih. Gue pulang bandel nih ya. Gue pulang bandel, tiba-tiba gue tidur. Gue ingat gitu ada 2 orang pakai sorban putih terus ngeliatin gue mulu. Kayaknya itu di psikologi ada deh namanya. Memorize apa-apa gitu. Ya, Jadi lu mungkin pernah lihat lukisan itu tertanam di alam bawah mana sadar. di kampungku gak ada lukisan. TV mungkin. Gak tahu deh gue. Tapi di psikologi ada. Di psikologi ada. Kalau belajar ada. Gitu. Jadi tertempel ketika ada rasa bersalah atau beberapa pemantik tertentu, stresor tertentu, timbullah itu. Tapi sekali lagi aku bukan psikiater, bukan psikologi, jadi aku nggak tahu. Aku harus hormatin apapun lawan bicaraku, cerita ke aku. Pernah itu. Dan nggak tahu. Mukanya gimana? Ya orang tua pakai sorban. Janggut. Ada janggut juga. Ada janggut putih, hitam. Gue maksudnya kayak ngeliatin doang gitu. Dan itu kayak ngomong nggak? Enggak ngomong. Cuma ngeliatin doang. Terus misalnya di pesantren dulu suka ngilmu ya sebutannya. Teman-teman tuh ngebrong yuk, melekan yuk di kuburan. Melekan tuh malam-malam di kuburan. Ngapain? Iya, gabut aja. Gabut ke kuburan ngapain? Iya, dia di pesantren kayak gitu, anak-anak pesantren, anak-anak pondok Oh, gitu. gitu. Gitu loh. Nah, terus pas pulangnya itu banyak cerita, temu ini gitu kan. Gue tuh ditemuin, tapi ditemuin sama kiai gua. Kakek? Kiai. Di kiai yang pembimbing di pesantren itu. Tiba-tiba ngeliat lewat depan gua gitu. Tidur. Gitu. Berani gue. Iya, tidur katanya. Oh, enggak kiai. Ya wes cuma biasa aja, mungkin diingetin gitu kan. Nah, terus selang berapa hari gitu kan. Aku cerita sama kiaiku gitu kan. Ngomong. Enggak ada kata dia. Orang kan aku sampai subuh jamaah di rumah katanya. Maksudnya kalau misalnya emang ada kiaiku itu, pasti di subuh itu pas jamaah pasti yang imamin kiaiku. Iya kan logikanya itu kan. Jadi aku mikir aku lebih sering ditemuin itu kayak gitu. Kalau ngomongin itu ya, maksudnya kayak ngelihat apa gitu. Itulah keberagaman cerita yang kita tuh nggak bisa saklekin satu-satu gitu, nggak bisa. Karena banyak banget orang-orang yang punya pengalaman kayak kakak gitu, kayak aku mungkin yang cuman sekedar kaca atau lampu. Ya itu bisa dijelaskan secara logis, secara psikis, tapi kan siapa tahu memang ada, karena di dalam agama kita Islam ada yang kayak gituan. So ya, berhenti aku dengarnya itu. Kenapa berhenti? Iya, karena gue percaya. Iya, makanya gue bilang gue percaya karena gue kalau ngomongin mengkomben cerita orang ya. Si temen gue punya cerita kayak gini sama ini, dan gue juga punya cerita. Oh iya ya gitu. Karena ya awalnya yang gue inget sampai sekarang, gue ngeliatin yang paling inget ya gue ngeliatin sosok-sosok kayak gitu. Tapi untuk gue mempedulikan itu ya, gue nggak tahu ya. Kayak biasanya kan ada orang kan tercengang, gue harus habis dimimpin ini, gue harus ngapain gitu kan. Iya kan, ada kan. Nah ada. Itu yang sesat itu. Ada. Gue habis dimimpiin pasang ya, gitu. Itu ada. Jangan ya guys, nggak ada. Gitu. Ban, gue habis ini. Astagfirullahaladzim. Gue harus kayak gini nih. Gue harus kayak gini. Gue enggak, ya wes biasa aja. Iya. Biasa aja gitu. Lu nggak takut tuh? Perasaan lu pada saat itu merinding, ngeblank. Gimana orang disamperin kiai kok ngeblank takut? Gimana ceritanya?
Karena kan gue ngeblank waktu di Gunung Salak. Ya karena kan wajahnya putih. Bukan, enggak, muka biasa. Muka biasa tapi kayak Yang pucat. bikin gue ngeblank itu adalah cara dia naik gunungnya juga tek santai. Sedangkan ini kan gini gunungnya kan. Itu udah mulai jantung gue mulai tapi denial ke atlet gitu. Kalau gue sama denial gue adalah dia kiai, ya namanya juga pesantren dia lewat manapun juga bebas lah. Iya benar. Itu Bill, thank you banget Bill ya lo udah mampir ke sini Bill. Iya, sama-sama Kak. Tadi katanya mau nge-host di sini Bill. Aku mau. Ntar kalau Iya guys, nanti aku mau nge-host di ada program ntar ada akunya. Iya. Bener ya? Iya. Bener ya? Boleh disepil nggak? Pengen bikin program apa? Aku? Ah. Sebab yang viral-viral di TikTok aja. Apa itu? Iya, yang viral-viral di TikTok aja cari ya kan. Aman. Ya Dil ya. Ya, kita bikin. Gitu. Siapin, Bill. Kak, makasih udah undang, makasih udah mau menjadi wadah buat keresahan aku. Ingat para konten kreator, Anda jangan nyenggol kiri kanan. Jangan. Ntar kita ajakin collab nggak diterima. Iya. Itu paling pinter banget lagi. Closingnya itu soalnya. Oke, siap. Udah gitu aja. Terima kasih sudah ngeklik video ini sampai sekarang. Kok ngeklik sampai gue salah. Terima kasih udah nonton sampai detik ini. Ya. Gitu kan. Kalau misalnya teman-teman yang punya cerita ya, sekali lagi bisa kirim email di sini. Kalau bisa langsung DM si Ratu Nabila. Karena kayaknya mau diambil sama dia programku ini, gue sedih. Enggak dong. Enggak ya. Makasih ya guys. Iya. Maaf kalau misalnya aku banyak salah-salah kata. Terus juga buat kalian semua yang pernah mengalami horor, mistis, gaib, kalian sering-sering doa, gelar sajadah menurut agama kalian masing-masing lah. Dan jangan lupa like, subscribe, komen di Jendela Malam. Terus support channel ini. Channel ini tempat kalian cerita, tempat kalian kalau lagi bingung ngalamin kejadian goib, mistis atau horor, kalian bisa cari tahu di sini nih. Mungkin di sini ada jawabannya. Jadi kalian stay tune terus bareng sama Kak Soban. Ambil yang baik, buang yang jelek, simple. Oke, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.